identitas seseorang. Jadi pelayanan akte kelahiran ini bukan hanya sekedar pelayanan publik semata, tapi menentukan status hukum seseorang. Nah, contohnya, kita misalkan, kalau seseorang memiliki kendaraan, maka buktinya identitas kendaraannya itu adalah BPKB-nya. Maka sama juga dengan akte kelahiran ini. Akte kelahiran ini menentukan seseorang siapa namanya, di mana dia lahir, siapa orang tuanya, nah, dan identitas lainnya. Itulah akte kelahiran. Jadi diharapkan semua orang, semua penduduk memiliki akte kelahiran. Karena itulah yang menentukan status hubungannya, siapa bapaknya, siapa ibunya, apa warga negara, ya tercantum di akte kelahiran. Saat Bapak Ibu sahabat Dukcapil yang kami banggakan, bahwa pencatatan kelahiran ini merupakan salah satu bagian daripada subsistem daripada administrasi kependudukan, merupakan bagian daripada pencatatan sipil. Pencatatan sipil ini mencakup berapa peristiwa, termasuk kelahiran, mulai dari kelahiran, pencatatan kematian, akta kematian, pencatatan perkawinan bagi yang non-Muslim, ya, pencatatan perceraian bagi yang non-Muslim, pengangkatan anak, ya, adopsi, ya, itu masuk pencatatan sipil. Kemudian ada lagi namanya pengakuan anak, pengesahan anak, ya, perubahan nama, itu merupakan bagian dari pencatatan sipil dan ini diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi pencatatan sipil diatur baik di Undang-Undang Administrasi Kependudukan maupun terkait dengan undang-undang lain, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perkawinan. Ya, itu sangat terkait dengan pencatatan sipil, termasuk akte kelahiran. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu mengatur mengenai apa sih yang dimaksud perkawinan, apa yang dimaksud perkawinan yang sah. Kemudian juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai status hukum seorang anak. Nah, itu diatur juga di Undang-Undang 1 Tahun 1974. Karena administrasi kependudukan ini terkait dengan undang-undang lain, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini Undang-Undang Kewarganegaraan. Siapa yang menjadi warga negara Indonesia, siapa apa warga negaranya dicantumkan di akte kelahiran, ya itu diatur dengan undang-undang lain, Bapak Ibu sekalian sahabat Dukcapil. Jadi pencatatan sipil ini sangat penting, termasuk akte kelahiran ini sangat penting bagi setiap penduduk. Pencatatan kelahiran ini itu harus seperti sampaikan Pak Direktur tadi, bahwa pencatatan kelahiran ini sangat mudah. Ya, judul kita, tema kita itu mengurus akte kelahiran itu ternyata mudah. Kenapa mudah? Iya, Bu. Dari sisi mana? Dari sisi persyaratannya sangat sederhana, mengurusnya gampang. Nah, itu nanti kami akan jelaskan. Benarkah mengurus akte kelahiran itu mudah? Ya mudah, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah banyak menyederhanakan persyaratan dan tata cara dalam mengurus akte kelahiran, termasuk dalam pencatatan sipil, termasuk admindu, ya, mengurus KK, KTP, surat pindah itu sudah sangat mudah. Ya, semuanya di bidang administrasi kependudukan pada saat ini sudah sangat mudah. Peraturan perundang-undang kita sudah banyak kita revisi untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Pelayanan Dukcapil yang membahagiakan masyarakat. Ya, gitu Bapak sekalian. Lanjut. Nah, ini keluaran daripada administrasi kependudukan, termasuk pencatatan sipil, termasuk akte kelahiran, mengurus akte kelahiran itu keluaran utamanya itu ada data dan dokumen. Ya, data agregat dan ada data perseorangan. Jadi kalau kita mengurus akte kelahiran, mengurus akte perkawinan, nah itu keluarannya berupa data. Kalau kelahiran menambah jumlah penduduk, ya kan? Kalau meninggal mengurangi jumlah penduduk. Orang pindah mengurangi jumlah penduduk kabupaten kota tersebut. Dia datang, dia itu menambah penduduk suatu kabupaten.
Kemudian output berikutnya adalah berupa dokumen. Ya, berupa dokumen kalau di catatan sipil ada namanya akte, akte kelahiran, perkawinan, perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, ya ada akta pengesahan anak. Mungkin yang selama ini familiar, mungkin Bapak sekarang paling akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian. Jadi juga ada akta pengakuan anak, ada akta pengesahan anak. Kemudian ada lagi yang namanya adopsi. Kalau adopsi atau pengangkatan anak itu bukan keluarannya bukan berupa akte, tapi catatan pinggir. Umpamanya ada seseorang mau mengangkat anak, di akte kelahirannya dibuat catatan pinggir nanti bahwa berdasarkan eh, putusan pengadilan nomor sekian tanggal sekian si A telah diangkat oleh siapa sebagai anak angkat. Jadi boleh ada namanya adopsi atau pengangkatan anak. Itu outputnya bukan berupa akta tapi catatan pinggir. Ada juga namanya perubahan nama. Merubah nama itu boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti di akte kelahirannya nanti dibuat catatan pinggir perubahan nama itu berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, itu boleh. Ada juga berupa surat keterangan. Nah, itu jadi output-outputnya gitu. Jadi output administrasi kependudukan tentang catatan sipil ada berupa data, ada berupa dokumen. Kalau di lainnya ada namanya KK, KTP, kartu identitas anak. Nah, itu termasuk output daripada pelayanan administrasi kependudukan. Lanjut. Nah, ini. Jadi pelayanan kami sering menyampaikan ini mengenai pelayanan pencatatan sipil. Jadi pelayanan pencatatan sipil itu juga diberikan kepada warga negara Indonesia dan orang asing. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi bukan hanya WNI yang diberikan pelayanan pencatatan sipil, tapi juga ada kepada orang asing. Ya, warga negara Indonesia itu terdiri atas dua. Bapak sahabat Dukcapil mungkin awal kok WNI ada dua macam. Ya, ada namanya WNI penduduk, ada namanya WNI bukan penduduk. Ya, kalau WNI penduduk artinya dia terdaftar dalam kartu keluarga sebagai penduduk. Terdaftar sebagai penduduk, contohnya terdaftar sebagai penduduk Bekasi, terdaftar sebagai penduduk Makassar. Nah, itu dalam kartu keluarga itu namanya WNI bukan penduduk. Kalau WNI penduduk, pelayanannya dilakukan di Dinas Dukcapil atau PT atau mungkin di kecamatan kalau sudah ada pelayanan Dukcapil itu sesuai dengan domisilinya di mana dia terdaftar sebagai anggota keluarga. Nah, itu dilayani di situ. Umpamanya dia melahirkan, umpamanya dia melahirkan di Jakarta, tapi dia penduduk Semarang, maka dilayani tetap di Semarang karena dia terdaftar sebagai penduduk Semarang. Melahirkan, meninggal, kawin. Jadi semuanya sekarang pelayanannya di domisili, artinya memudahkan penduduk. Walaupun dia lahir di Papua sana kan, di Jayapura, tapi kalau dia penduduk eh, contohnya Jogja, maka dilayani di kota Jogja gitu. Jadi pelayanannya sesuai dengan domisilinya di mana dia terdaftar sebagai anggota keluarga. Kemudian ada namanya WNI bukan penduduk. Yang dimaksud WNI bukan penduduk adalah warga negara Indonesia yang sudah bertempat tinggal di luar negeri sehingga tidak terdaftar lagi sebagai penduduk di Indonesia, tidak lagi terdaftar dalam anggota keluarga. Itu namanya WNI bukan penduduk. Kalau WNI bukan penduduk itu dilayani di mana? Nah, itu dilayani di mana tempat terjadinya peristiwa tempusnya. Ya, pamannya ada warga negara kita sudah tinggal di Australia, tidak terdaftar lagi penduduk di Indonesia. Dia mengunjungi keluarganya di Bogor, ya kan, di kota Bogor. Tiba-tiba dia melahirkan, maka dilayani di Bogor, di mana terjadinya kelahiran, karena sudah tidak punya alamat di Indonesia, sudah tidak terdaftar lagi sebagai anggota keluarga. Itu namanya WNI bukan penduduk. Jadi WNI bukan penduduk itu ada WNI, ada bukan ada penduduk WNI, ada penduduk bukan
WNI bukan penduduk, gitu Bapak sekalian. Kemudian ada orang asing, jadi orang asing kita juga layani di bidang pencatatan sipil, sahabat Dukcapil. Ya, mungkin ada kenalan kita, tiba-tiba dia mau menikah di Indonesia atau melahirin di Indonesia kan. Nah, untuk pelayanan pencatatan sipil bagi orang asing itu ada 3 macam kategori orang asing di Indonesia. Yang pertama, orang asing pemegang izin kunjungan. Nah, itu artinya dia datang ke Indonesia hanya wisata, jalan-jalan. Tiba-tiba dia melahirin di Indonesia atau meninggal di Indonesia, maka boleh dia terbitkan akta kelahirannya atau akta kematiannya kalau dia meninggal. Di mana dilayani? Di mana terjadinya kelahiran tersebut, peristiwanya. Jadi dilihat tempus waktunya, tempatnya, peristiwanya di mana. Ya, itu dilayani, bisa diterbitkan akte kelahirannya, bisa diterbitkan akte kematiannya, bahkan bisa diterbitkan akta perkawinannya kalau dia mau menikah di Indonesia. Karena perlu kami sampaikan sahabat Capil bahwa akta catatan sipil itu berlaku antar negara. Kalau sudah ada akte kelahiran terbitkan di Indonesia itu pada prinsipnya berlaku juga di luar negeri. Sama dengan kalau umpamanya ada terbitan akta kelahiran atau akta perkawinan di luar negeri, berlaku di Indonesia. Jadi kalau dia datang ke Indonesia tidak perlu lagi diterbitkan aktanya. Cukup datang ke Dinas Dukcapil, nanti direkam datanya dan diterbitkan namanya surat keterangan pelaporan. Umpamanya dia melahirkan di luar negeri. Nah, nanti datang ke Dinas Dukcapil, nanti direkam datanya sehingga masuk dalam anggota KK, data database, kemudian diterbitkan namanya surat keterangan pelaporan kelahiran dari luar negeri. Ya, itu. Kemudian yang kategori orang asing yang kedua adalah pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap (ITAT). Wah, itu kalau itu yang pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap itu dilayani di mana domisilinya yang tercantum di dalam izin tinggal terbatasnya atau izin tinggal tetapnya. Ya, umpamanya dia melahirin di Bali, ya kan? Tapi dia terdaftar di izin tinggal terbatasnya dan izin tetapnya alamatnya ada di Bandung, maka dibuatkan akte kelahirannya di Bandung, bukan di Bali. Ya, jadi karena dia punya domisili, dia punya alamat di izin tinggal terbatasnya dan izin tinggal tetapnya yang diterbitkan oleh imigrasi. Kemudian ada juga namanya WNI di luar NKRI, di luar negeri. Ya, kalau ada WNI di luar negeri, pamannya dia melahirkan di Malaysia, ada warga negara Indonesia melahirkan di Malaysia, maka semestinya seharusnya aktenya dibuatkan di Malaysia, ya, oleh negara Malaysia. Kalau mau di Malaysia namanya sicil. Kalau akte namanya sicil, ada sicil kelahiran, ada sicil kematian, ya gitu kan. Nah, dibuat di negara tersebut. Karena seperti kami sampaikan tadi, akte catatan sipil ini tuh berlaku antar negara, diakui oleh antar negara. Karena prinsip-prinsip dasar pencatatan sipil ini juga ada rujukan panduan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, diakui antar negara kata catatan sipil. Nah, jadi kalau ada warga negara yang melahirkan di Indonesia atau meninggal di luar negeri, seharusnya diterbitkan oleh negara yang bersangkutan. Tetapi kalau negara tersebut tidak bisa memberikan pelayanan bagi orang asing, mungkin karena mungkin ada pertimbangan khusus, ya, maka akta kelahirannya bisa diterbitkan di kantor perwakilan Republik Indonesia, bisa di Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau bisa juga di Konsulat Jenderal. Nah, contohnya dia melahirkan di Johor Bahru, Malaysia. Nah, kebetulan di sana kita punya namanya Konsulat Jenderal, ya boleh diterbitkan di sana. Dan akta yang diterbitkan oleh perwakilan kita sama persis bentuknya yang diterbitkan di Indonesia. Karena aturannya sama, formatnya sama, formulasi kalimatnya juga sama. Ya, nanti di perwakilan itu menerbitkan akta kelahirannya sebagai pejabat pencatat sipil. Ya, jadi pejabat pencatatan sipil itu yang menerbitkan akta juga ada di perwakilan kita di luar negeri. Nah, gitu Bapak sahabat Capil.